Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Dari Pak Edi, Hari Saputro, selamat malam Pak Edi. Malam Pak Esra, ini minta pendapat Bapak katanya Pak. Pendapat ya Pak ya. Katanya Paus Fransiskus kan menyetujui ada perubahan satu frase dari doa Bapa kami yang sebelumnya berbunyi, janganlah membawa kami dalam pencobaan, kini menjadi janganlah biarkan kami jatuh dalam pencobaan. Nah, bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini? Tidak masalah, karena itu tadi kan saya bilang bahwa bukan persoalan tekstualnya, tapi penafsirannya. Ya, jadi janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi begini, kalau kita ngomong penafsiran Alkitab, ada kalanya Alkitab itu ditafsirkan, diterjemahkan secara harfiah. Tapi ada kalanya terjemahan Alkitab itu bukan dilakukan secara harfiah, tapi diterjemahkan sesuai dengan sudah melibatkan penafsiran, sehingga orang lebih mudah memahami. Ya, kalau kita misalnya ya, saya beri contoh ya. Pada waktu pengalaman Paulus itu tangkap oleh Tuhan, itu dia sempat ngomong begini. Kami semua rebah ke tanah. Dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan padaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galarangsang. Nah, kalau kita baca sukar bagimu menendang ke galarangsang, kan kita bingung. Apa artinya? Nah, ini terjemahan harfiah. Tapi ada terjemahan yang tidak mau mempertahankan harfiahnya, dia lebih pada memberi arti dari kata itu. Apa itu galarangsang? Ada macam-macam penafsiran, tetapi ada juga penafsiran yang mengatakan bahwa sebenarnya kata yang diterjemahkan di situ adalah pohon yang berduri. Nah, kalau pohonnya duri, kamu tendang pohonnya, yang sakit siapa? Ya kamu sendiri. Makin kamu sering menendang, makin hancur kakimu. Dengan kata lain, kamu menendang ke galarangsang, itu kamu menyakiti dirimu sendiri. Nah, ini kan sudah diartikan, sudah ditafsirkan. Lalu muncullah terjemahan Indonesia sehari-hari. Kami semua jatuh ke tanah. Lalu saya mendengar suara berkata pada saya dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau terus saja menganiaya aku? Engkau akan merasa sakit sendiri kalau engkau terus melawan pimpinan Dia yang menjadi Tuanmu. Engkau akan merasa sakit sendiri. Coba lihat tadi galarangsang. Ini sudah ditafsirkan. Lalu muncul terjemahan yang mudah untuk dipahami. Nah, sama halnya kalau masalah teks, maka Matius 6 ayat yang ke-13 itu dia bilang janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi kalau itu ditafsirkan ya seperti yang dikatakan Paus itu, maka kalau diusulkan untuk memberikan terjemahan seperti yang Paus terjemahkan itu, menurut saya tidak ada masalah. Ya, karena itu janganlah membawa kami ke dalam pencobaan diartikan janganlah biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Itu memang maknanya. Itu memang maknanya, tafsirannya seperti itu. Jadi kalau ada terjemahan Alkitab yang mau menerjemahkan begitu ya no problem. Itu menggampangkan orang untuk memahami makna kalimat itu. Ya. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar
dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.